Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deli Islami, NPM 180422003, jurusan Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit jawaban saya, yaitu terkait tentang ujian komprehensif kefakultasan dosen penguji Bapak Muhammad Hanafi. Yang pertama yaitu terkait tentang surat Al-Baqarah ayat 282 dan tentang tafsir yang dijelaskan dari ayat tersebut, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin illa ajalin musamma faqtubuhu wal yaktub bainakum ya katibun bil adli wala ya'ba katibun ay yaktuba kama alamahu Allahu falyaktub wal yumli lillazi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'an fa in kana lazi alaihil haqqu fasafihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumila falyumlil waliyuh bil adli wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman taradawna minas suhada'i an tadila ihdahumma fatuzakira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'u izama du'u wala tash'amu an ta'tubuhu saghiran aw kabiran illa ajali zalikum aksyatu indallahi wa aqwamu lishahawati wa adana ala tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan turiruna bainakum falaysa alaikum junahun ala taqatubuha wa ashhidu iza tabayaktum wala yudara katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusyukum bikum wa taqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara kamu, orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kesaksian pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan
pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsir ayat dari Al-Baqarah ayat 122, yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan, dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, yang bertugas sebagai dengan benar, jujur, dan adil sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berhutang dan disetujui oleh pihak yang ngutangi. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan pemeliharaannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utangnya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, dan pembayaran dan lain-lain, cara pembayaran dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, tidak pandai mengurus harta karena satu dan lain dari sebab atau lemah keadaannya, seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi. Kemudian hal tersebut agar jika yang seorang dari perempuan itu lupa, maka perempuan yang seorang lagi yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya. Dan sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian, karena penolakannya itu dapat merugikan orang lain. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik utang itu kecil maupun besar, sampai yakni tiba batas waktu membayarnya. Yang demikian itu yakni penulisan utang piutang dan persaksian yang dibicarakan itu lebih adil di sisi Allah, yakni pengetahuannya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan kesaksian. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk utang piutang, tetapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibanding transaksi utang piutang. Jika kamu, wahai para penulis dan saksi serta para pihak, lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan rasakanlah keagungannya dalam setiap perintah dan larangan. Allah memberikan pengajaran kepadamu tentang hak dan kewajiban, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang B yaitu tentang hadis tentang akuntansi, yaitu yang artinya telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf al-Zubairi dan Zamil bin al-Hasan al-Atiki, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Izli berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An-Nadirah dari bapaknya dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata ketika dia membaca ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya hingga ayat akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain, ia mengatakan ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Ibnu Majah 2356.
Kemudian C. Perkembangan akuntansi pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama, awal mula Rasulullah SAW sebagai pemimpin pemerintahan, beliau membersihkan praktek transaksi keuangan dari unsur riba, monopoli, penipuan, dan segala usaha yang mengambil keuntungan dari orang lain secara batil. Perkembangan praktik akuntansi pada zaman Rasulullah SAW dapat dilihat dari terbentuknya Baitul Mal, yaitu sekitar abad ke-7, yang berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik itu berupa zakat, wakaf, usyur, jizyah, dan kharaj. Walaupun sistem pencatatan dan pengelolaannya masih sangat sederhana, Baitul Mal terus-menerus berkembang sampai zaman Khulafaur Rasyidin, dan Baitul Mal juga mengalami kemajuan yang pesat pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana pada masa kepemimpinan beliau telah ditemukan istilah surplus Y. Kemudian D. Prinsip-prinsip fikih muamalah, kemudian konsep harta dalam Islam, jenis-jenis akad dalam pembiayaan bank syariah, dan konsep riba secara umumnya. Yang pertama yaitu prinsip dasar fikih muamalah, yaitu diantaranya pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Kemudian muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Kemudian muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Kedua yaitu tentang konsep harta dalam Islam. Dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal penting yang dilakukan, bahwa terdapat 5 maqasid syariah yang salah satu diantaranya adalah al-mal atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah Ta'ala. Manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seorang. Untuk itu, Islam mensyaratkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya. 3 yaitu jenis-jenis akad dalam pembiayaan bank syariah. Di antaranya yaitu ada wadiah. Wadiah yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan. Kemudian mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha di antara pihak pertama, yaitu Sobihul Mal atau bank syariah, kemudian yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua amil mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dan dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kemudian ada musyarakah, di mana akad kerjasama suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih. Kemudian salam yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu. Kemudian ada istisna, akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu. Ijarah yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkannya hak guna atau manfaat barang atau jasa berdasarkan transaksi. Yang terakhir yaitu ada konsep riba secara umum. Riba dalam pandangan Islam berada dalam kelebihan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan dan jasa dalam suatu kontak penukaran satu barang yang sama. Sekian yang bisa saya jelaskan dari jawaban saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.